Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Nurdin, NPM 104.17259, bimbing Profesor Dr. Nandang Samas SHMH, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Saya mengambil judul skripsi saya tentang perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying pada remaja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Latar belakang yang saya ambil adalah perkembangan teknologi informasi internet dan media sosial memberikan dampak perubahan dan perilaku manusia dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Namun tidak semua orang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan benar. Ketika menggunakan teknologi, remaja tanpa pengawasan orang tua seringkali bersinggungan langsung dengan cyberbullying. Terlebih, penggunaan gawai dalam lingkungan sosial menjadikan penyimpangan komunikasi semakin terasa dekat dengan mereka. Kemajuan media informasi belum sejalan dengan sikap positif penggunanya. Pengguna teknologi internet yang terus meningkat termasuk pada anak dan remaja. Seperti saat ini, maka risiko terjadinya cyberbullying pada anak dan remaja juga semakin besar. Penelitian tentang perundungan dunia maya banyak menimpa remaja. Namun di Indonesia, penelitian empiris tentang topik ini masih terbatas. Padahal perilaku cyberbullying pengguna dapat berdampak fatal, bahkan tidak menyebabkan potensi bunuh diri pada korban. Minimnya penggunaan delik cyberbullying akibat dari kesalahan pada saat penyusunan undang-undang, sehingga aparat penegak hukum menganggap pencemaran nama baik dan cyberbullying adalah delik yang sama, sehingga menyebabkan tidak efektifnya penindakan kasus cyberbullying Indonesia. Identifikasi masalah yang saya ambil adalah bagaimanakah urgensi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cyberbullying ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik. Yang kedua, bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah kejahatan cyberbullying terhadap remaja. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai urgensi dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cyberbullying. Yang keduanya, untuk mengetahui dan memperoleh gambaran upaya yang dilakukan dalam mencegah mengatasi kejahatan cyberbullying terhadap remaja. Metode penelitian yang saya ambil adalah metode pendekatan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, sumber datanya bahan hukum premier, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang saya ambil adalah yuridis kualitatif. Ini adalah kasus-kasus dari KPAI di Jakarta. Ini kasus cyberbullying yang ada di Jawa Barat. Urgensi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cyberbullying ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana cyberbullying. Sebagai upaya perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungan dengan hak manusia. Perlindungan hukum merupakan condition sine qua non. Penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum. Perlindungan hukum yang bersifat pasif berupa tindakan-tindakan luar selain proses peradilan yang memberikan pengakuan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak perlindungan hukum. Aktif dapat dibagi lagi menjadi aktif preventif dan aktif represif. Upaya yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah kejahatan cyberbullying, upaya pemerintah dan kepolisian sudah sangat benar, akan tetapi tindak kejahatan cyberbullying sangatlah tinggi dan tiap tahun selalu meningkat presentasinya. Agar cyberbullying menurun, pihak kepolisian harus lebih serius untuk menyuarakan anti cyberbullying. Bahaya cyberbullying sangatlah besar. Jadi dampak cyberbullying sendiri sangatlah besar baik dari aspek terhadap kondisi sosial maupun pribadi dari korban, pihak kepolisian maupun pihak yang berwenang. Diharapkan lebih serius melakukan upaya baik penanganan maupun pencegahan cyberbullying dengan cara melakukan sosialisasi secara masif terhadap semua pihak tentang dampak cara menghindarkan dari cyberbullying itu sendiri. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik, karena aturan di dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dinilai tidaklah tepat. Upaya yang sudah dilakukan polisi menyelesaikan kejahatan cyberbullying di Indonesia menggunakan P2R, preventif, represif. Peran polisi untuk mencegah kejahatan cyberbullying di Indonesia adalah dengan melakukan tindakan preemptif dan upaya pencegahan dini kepada masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, dan berkampanye. Upaya yang sudah dilakukan. Kesimpulan, perlindungan hukum sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum
dalam hubungan dengan hak hak manusia, perlindungan hukum dapat berupa tindak-tindakan luar proses peradilan yang memberikan pengakuan, jaminan, dan bentuk peraturan dan kebijakan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban, dan juga berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum korban cyberbullying akan melindungi korban dan tidak lagi bullying di media sosial maupun di luar media sosial. Karena bullying sangatlah bahaya bagi kesehatan mental korban tindak cyberbullying. Bentuk perlindungan dari cyberbullying ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan KUHP. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan pihak kepolisian ada 3. Pertama, PMT berupa pengadaan latihan khusus serta pengujuran pelaksanaan kerja sama antara Barreskrim dengan para ahli, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai cyberbullying, diadakan kerjasama internasional dan pemberantasan tindak pidana cyberbullying. Karena teknologi informasi dan komunikasi setiap dekade memiliki perubahan. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pencegahan alat komunikasi. Saran, pemerintah seharusnya membuat peraturan khusus untuk perlindungan korban cyberbullying di Indonesia. Tujuannya untuk mengurangi penderitaan korban, juga untuk mencegah adanya korban baru. Juga sebaiknya membuat formalisasi hukum pidana yang tepat nantinya dapat menjerat pelaku cyberbullying sesuai dengan perbuatan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kedua, pemerintah juga perlu meninjau ulang kembali UU ITE dan pihak kepolisian dapat lebih tegas jelas dalam memberikan sanksi dan hukuman kepada pelaku cyberbullying. Selain itu, sosialisasi harus lebih rutin dilakukan oleh pihak kepolisian kepada lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan, usia dini, hingga perguruan tinggi untuk memberikan edukasi para siswa agar mengetahui bahaya cyberbullying, agar kedepannya diharapkan mampu mencegah kegiatan cyberbullying di kalangan pelajar dan menggantikan cyberbullying dari delik aduan ke delik murni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Nurdin. Viva Justice.